Shalom, pendeta. Shalom. Mau tanya, mengapa masih ada orang yang membuat Pentakosta 2, 3, 4, dan seterusnya, dan masih ada bahasa-bahasa estatik di tempat-tempat tertentu, pendeta? Mohon penjelasan. Ya, tidak benar. Di dalam kekristenan kita tidak ada Pentakosta, ya. Itu salah kaprah. Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi. Jelas ya? Jadi bertepatan pada hari Pentakosta orang Yahudi, ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada rasul-rasulnya. Apa gunanya mencurahkan Roh Kudus? Ya, Roh Kudus memberikan kekuatan, ya, memberikan penyertaan, memberikan hikmat, ya, supaya berkata-kata, memberikan penghiburan, dan paling penting adalah Roh Kudus memberikan keberanian kepada para rasul untuk memberitakan keselamatan dan kabar baik yang telah disediakan bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi demikian juga bahasa roh. Kenapa diberikan? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu harus disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa di bumi. Ya, karena itu Roh Kudus bekerja. Ya, bahasa roh diberikan dalam bentuk pendengaran, mujizat pendengaran, di mana semua orang yang mendengarkan rasul-rasul itu berbicara, mereka bisa mengerti dalam bahasa mereka sendiri. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2, ya, semuanya udah jelas sekali, ya. Jadi Tuhan begitu mengasihi, makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia janji 10 hari lagi aku akan mencurahkan Roh Kudus, ya, kepadamu. Jadi jelas ya, tidak ada Pentakosta di dalam kekristenan kita. Yang ada adalah pada hari Pentakosta Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan memberikan bahasa roh, ya, bahasa roh dalam bentuk mujizat pendengaran, ya. Bisa saja bahasa roh diberikan dalam mujizat berkata-kata. Jadi saudara terkasih, demikian juga kita ketahui ya bahwa Pentakosta ataupun hari pencurahan Roh Kudus, ya, itu berlaku selama-lamanya. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Jadi pencurahan Roh Kudus hanya satu kali dan berlaku sampai akhir zaman. Berlaku bagi siapa? Bagi setiap orang yang betul-betul sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mau menerima keselamatan dan sungguh-sungguh mau menerima Injil sebagai dasar kehidupan dia, ya, maka dia akan menerimanya. Jadi aneh kalau Pentakosta diberikan berulang-ulang, ya. Tidak mungkin. Tuhan tidak perlu memberikan Pentakosta berulang-ulang, ya. Ini justru mencerminkan bahwa orang-orang yang melakukan yang aneh-aneh itu tidak mengerti Alkitab, ya, tidak mengerti mengenai firman Tuhan, dan imannya perlu dilakukan. Dan juga saya katakan hari ini bahwa dia juga akan mendukakan hati Tuhan karena sudah mengajarkan sesuatu yang tidak benar, ya. Tuhan memberikan kita sesuatu, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus pasti ada manfaat yang besar, ya. Tuhan curahkan Roh Kudus, Tuhan memberikan kita bahasa lidah atau bahasa roh, pasti harus mempunyai manfaat besar untuk memuliakan nama Tuhan, ya, untuk bernubuat, untuk melakukan sesuatu, ya, bagi kabar gaib yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jadi saudara terkasih,
Ya, Tuhan sangat tidak mungkin memberikan kita sesuatu bahasa ekstatik, bahasa sia-sia, ya, yang tidak membangun tubuh Kristus, yang tidak memberikan manfaat besar dalam penginjilan. Jelas ya saudara terkasih? Jadi saya ingin memperingati kepada orang-orang yang masih main-main di dalam ajaran-ajaran, ya. Saya ingin mengutip dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 15, ya. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan dan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu atau kepercayaanmu," di sini dimaksud, "dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Jadi jelas ya, nggak usahlah kamu pusing-pusing ya dengan penampilan mencoba ya menarik orang untuk percaya kepada Kristus, tetapi setelah dia percaya kamu ajarin dia yang enggak. Ajarin dengan ajaran yang jauh melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Justru akibatnya apa? Akibatnya kamu justru bukan saja melintangi mereka masuk ke dalam kerajaan surga, ya, kamu juga menjegal mereka, pintu-pintu mereka kamu jegal, dan juga yang paling parah adalah kamu sudah membawa mereka ke pintu neraka, ya. Ada satu lagi yang sangat pedas. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 12 ayat 34, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat?" Ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya, ya. Jadi stop. Bertobatlah, ya. Jangan lagi mengajarkan sesuatu yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Konsep kebenaran firman Tuhan sudah jelas, ya. Itu tidak perlu diperdebatkan. Jadi, saudara terkasih, marilah sebagai umat-umat Kristen yang mencintai Tuhan Yesus, peganglah Alkitab kebenaran firman Tuhan, ya. Jangan lagi diombang-ambing, dibodohi oleh sekelompok orang yang mengadakan yang aneh-aneh, ya, yang seperti dikatakan tadi, Pentakosta 2, 3, 4, bahasa ekstatik, ya, bahkan ada lagi yang lebih parah, ya, menggelinjang-gelinjang, dosen, kemudian membuat keributan-keributan seolah-olah itu dari Tuhan. Tapi saya katakan, buah roh itu adalah ketertiban, kelemah lembutan, kasih, penguasaan diri, dan lain-lain. Ya, itulah mencerminkan buah roh. Buah roh itu mencerminkan Roh Kudus itu sendiri. Begitu, saudara kasih, mari kita sama-sama dengan segala keyakinan di dalam iman dan keyakinan kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.